Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hilman Solahuddin dari kelas D akan membahas 3 buku. Yang pertama ada Sejarah Sosial Muslim Minoritas Etnis Melayu di Nusantara. Lalu yang kedua ada Studi Kawasan Dunia Islam. Dan yang ketiga ada Sejarah Tasawuf dan Torekat. Langsung saja. Buku yang pertama yaitu Sejarah Sosial Muslim Minoritas Etnis Melayu di Nusantara. Di sini saya akan mengambil bab kedua yaitu Sejarah Sosial Islam di Kerajaan Thailand. Jadi di Thailand Islam adalah agama minoritas dengan statistik menunjukkan 4,9% dari seluruh jumlah penduduk di Thailand. Mayoritas Muslim Thailand itu mengikuti mazhab Sunni. Dalam bidang fikih mereka mayoritas menganut mazhab Syafi'iyah. Tetapi ada juga yang menganut ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu teologi dari Al-Asy'ari dari Asia Barat dan Al-Maturidiyah dari Asia Tengah. Secara umum, cara keagamaan sehari-hari kaum muslim di Thailand ini banyak dipengaruhi oleh ajaran tasawuf dan tarekat, terutama di wilayah bagian selatan seperti Narotiwat, Patani, Yala, Songkhla, Stun, dan Petalung. Lalu ada kelompok muslim di Thailand. Populasi muslim di Thailand beragam. Ada yang dari Cina, Pakistan, India, Kamboja, Bangladesh, dan lain sebagainya. Banyak Muslim Thailand secara etnik dan linguistik adalah orang Thailand asli, yang merupakan Muslim turun-temurun atau Muslim karena perkawinan campur. Kelompok Muslim Thai tinggal terutama di provinsi tengah dan selatan, bervariasi dari seluruh komunitas muslim hingga pemukiman campuran. Lalu di bagian selatan, terutama di 4 provinsi Narotiwat, Patani, Yala, dan Songkhla, kaum muslim didominasi oleh Melayu Patani sekitar 80% dari populasi wilayah itu. Muslim di wilayah selatan juga berbicara dengan bahasa Melayu Patani, yang sangat berbeda dengan bahasa Thailand. Tingginya jumlah penduduk asal Melayu di wilayah selatan adalah karena sifat historis dari Patani, kerajaan Islam di penghujung utara Semenanjung. Lalu ada karakteristik umum. Meskipun kelompok Muslim Thailand beragam, dilihat dari perspektif etnolinguistik, corak keislaman Muslim Thailand ini secara umum didominasi oleh kebudayaan Islam Melayu. Hal ini bukan hanya karena mayoritas Muslim di negeri Gajah Putih itu adalah berasal dari etnis Melayu, namun juga karena proses interaksi yang cukup lama, sekitar ratusan tahun, antara Muslim Thailand dengan mayoritas Muslim di luar Thailand di kawasan Asia Tenggara. Secara umum, paham teologi yang dianut masyarakat Muslim Thailand ini adalah paham teologi Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu ajaran teologi Islam yang disandarkan
pada ajaran Abu Hasan Ali bin Ismail al-Asy'ari, lahir di Basrah di tahun 873 Masehi dan wafat di Baghdad pada tahun 935 Masehi, dan Abu Mansur al-Maturidi di Samarkand, Asia Tengah. Ajaran utama dari teologi ini adalah ajaran tentang sifat-sifat Allah yang wajib diketahui dan diimani. Ajaran tentang Al-Quran. Ajaran tentang Al-Quran itu kalamullah atau firman Allah, bukan makhluk. Atau lainnya. Lalu yang selanjutnya ada lembaga Islam. Menurut laporan Kantor Statistik Nasional Thailand tahun 2007, jumlah masjid di seluruh Thailand itu berjumlah 3.494 masjid. Dan masjid terbesar di Thailand itu ada di Provinsi Pattani sebanyak 636 masjid. Menurut Religious Affairs Department, sebanyak 99% merupakan masjid kelompok Sunni dan sisanya 1% merupakan masjid kelompok Syiah. Sesuai dengan konstitusi kerajaan Thailand, Raja Thailand adalah kepala negara yang berfungsi sebagai pelindung semua agama. Mungkin yang selanjutnya ada kehidupan Muslim minoritas di selatan. Muslim di bagian wilayah selatan dikenal dengan sebutan Melayu Pattani. Mayoritas mereka tinggal di 4 provinsi, yaitu Changwat, terus Narotiwat, Pattani, Yala, dan Songkhla. Selebihnya mereka tinggal di provinsi Stun. Dilihat dari aspek etnis, bahasa, dan agama, masyarakat Melayu Pattani berbeda dengan mayoritas penduduk Thailand. Mayoritas penduduk Thailand merupakan etnis Indo-Cina, yaitu suku bangsa Siam atau lebih dikenal dengan sebutan Thai. Mereka kebanyakan menganut agama Buddha Theravada yang dianut secara turun-temurun dalam waktu yang lama. Bahasa yang digunakan oleh bangsa Siam adalah bahasa Zhuang Thai, yaitu salah satu cabang dari rumpun bahasa Thai Kadai yang anggotanya adalah bahasa Thai atau Thailand, bahasa Laos, bahasa San, dan bahasa Zhuang. Mungkin cukup sekian penjelasan dari buku Sejarah Sosial Muslim Minoritas Etnis Melayu di Nusantara tentang sejarah sosial Islam di Kerajaan Thailand. Yang selanjutnya ada studi kawasan dunia Islam, yaitu mengenai apa itu studi kawasan. Terdapat banyak istilah yang merujuk pada pengertian studi kawasan ini, yaitu studi area, studi regional, dan studi wilayah. Studi area umumnya merujuk pada kumpulan besar beasiswa, terutama terletak di dalam atau di antara berbagai bidang disiplin ilmu sosial dan ilmu humaniora, yang sementara berada di dalam ranah kawasan geopolitik. Studi kawasan adalah studi ilmiah tentang suatu kawasan
atau region yang menyajikan tentang kesatuan sosial politik tertentu dengan maksud untuk memahami dan menjelaskan tempat dan peranannya dalam masyarakat internasional. Dalam perspektif antropologi, ide studi kawasan dikembalikan kepada gagasan kultur kreis, yaitu wilayah kebudayaan. Istilah kultur kreis dipopulerkan oleh antropolog Jerman, yaitu Frobenius, Ratzel, Schurz, dan Graeber. Lalu ada juga antropolog Amerika seperti Wissler dan Koeber. Definisi lain menyebutkan studi kawasan adalah bidang kajian interdisipliner, multidisipliner, dan sekaligus transdisipliner yang berhubungan erat dengan wilayah geografis nasional atau budaya tertentu. Dikatakan juga sebagai penelitian sosial multidisiplin yang memfokuskan kajiannya pada wilayah geografis tertentu atau suatu wilayah yang ditentukan secara budaya. Konsep dasar studi kawasan atau studi wilayah adalah bahwa orang-orang dari sektor geografis dengan segala aktivitasnya dapat ditentukan dan menawarkan unit tepat bagi studi ilmiah. Metode kajiannya berbeda dengan metode spekulatif. Studi kawasan membutuhkan lokus objektif. Para ilmuwan klasik, baik ilmuwan Yunani ataupun Islam, telah merintis kajian semacam ini. Ketika Aristoteles melakukan studi komparasi tentang lembaga politik, seluruh negara kota di wilayah Yunani telah menarik perhatian dan minat para siswa akademia pada waktu itu. Mereka terlibat dalam kegiatan tersebut yang tidak jauh berbeda dengan apa yang telah dan sedang dilakukan oleh pusat-pusat kajian wilayah studi kawasan era modern. Studi kawasan ini tidak membutuhkan teori spesifik. Mengapa? Karena fokus kajian dari studi kawasan selama ini adalah karakteristik wilayah yang unik dan umum mencakup politik, ekonomi, sejarah, budaya, hukum, industri, lembaga masyarakat, dan adat istiadat masyarakat dari berbagai daerah dalam satu kawasan. Beberapa program studi ini sekarang menekankan pada komitmen penyajian studi yang mendalam dan spesifik mengenai negara dan wilayah dari perspektif interdisipliner yang menggabungkan kajian ilmu ekonomi, politik, antropologi, sejarah, sosiologi, dan linguistik. Cara pandang multidisiplin sangat penting untuk Cara pandang multidisiplin sangat penting untuk studi kawasan karena tidak ada disiplin akademis tunggal yang mampu menangkap dan menyampaikan pemahaman penuh tentang mekanisme sosial suatu bangsa, masyarakat, atau budaya lain. Mekanisme sosial yang terdiri atas struktur dan superstruktur dapat berupa politik, hukum, ekonomi, pendidikan, agama, dan lainnya. Terus ada cakupan dan pendekatan. Sebagai hasil dari globalisasi selama beberapa dekade terakhir, negara-negara di seluruh dunia menghadapi perubahan sosial, ekonomi, politik, dan lingkungan yang signifikan. Peluang ini memberikan penelitian dan studi interdisipliner baru, bahkan multidisipliner, sekaligus meningkatkan kebutuhan untuk membina talenta global secara kreatif
dapat memecahkan berbagai masalah sosial di luar batas negara. Cakupan dari studi kawasan sekarang ini perlu diperluas dengan melakukan penelitian lintas kawasan maupun lintas disiplin ilmu antara disiplin ilmu sosial dan ilmu yang lain yang berupaya memenuhi tuntutan tekanan transnasional yang ditimbulkan oleh kapitalisme global. Pendekatan kajian yang digunakan dalam studi kawasan akan bervariasi dari suatu negara ke negara lain sesuai dengan kepentingan nasional dan hubungan bilateral negara itu. Singkatnya, studi kawasan hingga saat ini merupakan studi komprehensif tentang aspek-aspek masyarakat, terutama studi tentang geografi, sejarah, budaya, bahasa, ekonomi, politik, dan hubungan internasional. Oleh karenanya, pendekatan ini melebihi batas-batas disiplin yang dimiliki ilmu-ilmu sosial humaniora yang selama ini berlaku. Mungkin segitu saja penjelasan mengenai apa itu studi kawasan. Yang pembahasan selanjutnya itu sejarah tasawuf dan tarekat. Saya di sini akan membahas mengenai para sufi terkenal di barat periode klasik di Asia Barat, Afrika Utara, dan Spanyol. Saya hanya membahas satu tokoh saja, yaitu Hasan al-Basri. Nama lengkap beliau adalah Abu Sa'id al-Hasan Yasar al-Basri. Lahir pada tahun 642 Masehi atau 21 Hijriah. 9 tahun setelah wafatnya Nabi di Madinah, dari pasangan Yasir dan Khaira. Keduanya adalah budak yang telah dibebaskan. Hasan dibesarkan di lingkungan keluarga Nabi. Umar bin Khattab konon memberikan nama Hasan yang artinya indah kepadanya dan mendoakannya ketika ia masih kecil. Ia bertemu dengan lebih dari 100 sahabat Nabi dan 70 diantaranya adalah para Ghazi yang ikut dalam perang Badar. Hasan pergi ke Wadi Al-Qura untuk menuntut ilmu. Anas bin Malik, sahabat Nabi, adalah gurunya. Hasan al-Basri terkenal karena kesahajaan hidupnya dan juga karena khotbah-khotbahnya yang disampaikan di Baghdad. Ia dipandang sebagai orang pertama yang meletakkan dasar atau fondasi bagi ilmu qulub atau ilmu tentang hati, yang selanjutnya dikembangkan oleh sufi setelahnya. Hasan al-Basri adalah seorang yang bijaksana, fasih berbicara, dan perkataannya bagaikan mutiara. Misalnya, beliau berkata, "Anak Adam, umurmu tidak lebih dari beberapa hari. Anak Adam, umurmu tidak lebih dari beberapa hari saja. Setiap hari berlalu, sebagian dari dirimu telah hilang." Lalu selanjutnya dalam kata-kata mutiara lainnya, yaitu barang siapa yang mengingat kematian setidaknya 20 kali sehari, ia termasuk aulia atau aulia setiap malam dan siang. Ya, mungkin segitu saja pembahasan mengenai Hasan al-Basri. Kurang lebihnya mohon maaf karena saya masih
mahasiswa yang masih banyak kesalahan dalam berbicara maupun menjelaskan suatu bahasan dari buku ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.